Persidangan di MK biasanya tidak menarik, tapi memasuki tahun pemilu ini MK menjadi pusat perhatian karena pasal yang digugat di MK adalah soal batas usia capres dan cawapres. Dalam persidangan sesi pertama, beberapa gugatan soal batas usia ditolak oleh MK. Tapi dalam sesi kedua, permohonan gugatan batas usia dikabulkan tanpa mengubah angka umur, melainkan menambahkan pengalaman sebagai kepala daerah. Itu berarti tokoh-tokoh muda yang selama ini terganjal batas usia bisa melenggang di Pilpres 2024 asal sudah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Salah satu tokoh itu adalah Gibran, putra sulung Presiden Jokowi. Namanya memang santer dibicarakan setelah isu tentang pencawapresannya muncul. Ketika MK sekarang mengabulkan gugatan mahasiswa UNS, Gibran punya peluang untuk maju di Pilpres 2024. Mahasiswa yang mengajukan gugatan itu mengaku mengagumi Gibran. Gugatan itu sengaja dilayangkan agar Gibran dapat ikut berkontestasi dalam Pilpres 2024. Sekarang yang jadi persoalan adalah Gibran itu kader PDIP. Jika Gibran bersedia menjadi cawapres di luar instruksi partai, pasti akan muncul ketegangan antara Gibran dengan partainya. Dan besar kemungkinan Gibran akan keluar partai. Dalam jangka panjang, hubungan ini tidak baik. Karena seorang politisi itu harus meminimalisir jumlah musuh. Ingat, dulu di awal Jokowi berkuasa, pernah mengalami kesulitan ketika dijegal di parlemen saat koalisi Prabowo menguasai DPR. Jika Gibran bermusuhan dengan partainya, konflik itu tidak mudah dipadamkan dalam waktu dekat. Dan PDIP telah teruji ketika berkonflik dengan SBY selama 2 periode. Secara politik, masuknya Gibran dalam percaturan politik tidak banyak mengubah hasil jika mengacu pada survei. Tapi memang hasil pemilu ditentukan oleh mesin politik yang bekerja. Saat ini mesin politik Gibran belum sepenuhnya bekerja. Jadi hasil survei masih bisa berbeda jika seluruh mesinnya bekerja. Apalagi relawan Jokowi juga belum bersikap seluruhnya. Ketika anak Jokowi memasuki palagan Pilpres, itu akan berpengaruh pada mereka. Tapi apapun keputusan Gibran, mestinya itu dipikirkan dengan jernih. Karena ini bukan hanya menyangkut soal boleh atau tidak, tapi juga persepsi publik. Hari ini sudah ada banyak tuduhan ke keluarga Gibran. Jika tawaran itu diterima, tuduhan semacam itu akan meningkat dan dianggap sebagai benar. Persepsi itu sifatnya liar. Jikapun faktanya tidak demikian, tapi persepsi akan dianggap benar dengan pembenaran pemilik persepsi itu sendiri. Itulah pentingnya berhati-hati karena ini menyangkut nama baik keluarga. Meskipun pada akhirnya Gibran punya hak untuk maju di Pilpres 2024 meskipun bapaknya masih berkuasa. Karena secara konstitusi memang sudah dibuka jalannya oleh MK. Jika berpegang pada konstitusi, tidak ada satu pasal dan ketentuan hukum pun yang bisa menjegalnya. Lalu, apakah Gibran akan menerima tawaran untuk menjadi cawapres? Belum diputuskan. Kita tunggu saja kejutan berikutnya.